Saya yang terhormat Saudari Safri Dayani selaku ibu yang menjadi tersangka di Polres Tangsel, Ibu ya. Yang kami hormati Saudara Yelvin ya, selaku paman dari pihak yang bertikai. Saudari Melita, ada ya, selaku tante dari pihak yang bertikai, serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkahnya kita bisa hadir di acara hari ini ya. Ini teman-teman memang ada beberapa orang, tapi sebagian sudah hadir via daring sehingga ini sudah memenuhi quorum. Kami mohon izin rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum ya. Nanti Bu, Ibu jelaskan ya, Pak Farel ya, jelaskan masalahnya apa sepintas, nanti teman-teman meresponnya dan nanti ada rekomendasi. Mungkin sekretariat baca dulu, sekretariat dibacain dulu yang ini nih ya, resume ya, silakan. Izin pimpinan, kami membacakan resumenya. Resume kasus dugaan penggelapan oleh ibu dari Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Attala di Polres Tangerang Selatan. Kronologi kasus, Ibu Safri Dayani, orang tua dari Farel dan Nayaka, membantu saudara dari pendahuluannya Bu, Apa? Oh, oke. Pendahuluan bahwa saat ini terdapat isu yang sedang viral terkait penahanan terhadap Ibu Safri Dayani dalam kasus dugaan penggelapan di Tangerang Selatan yang merupakan orang tua dari Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Attala. Kasus ini viral setelah kedua anak dari Ibu Syafrida membawa poster berisi tawaran menjual ginjal di Bundaran HI demi membebaskan sang ibu yang ditahan di Polres Tangerang Selatan. Kronologi kasus, Ibu Syafrida Yani, orang tua dari Farel dan Nayaka, membantu saudara ayahnya untuk mengurus rumah karena beliau bekerja di sebuah maskapai sehingga sering keluar negeri. Menurut pengakuan dari Farel, selama bekerja di rumah tersebut, sang ibu kerap diperlakukan tidak menyenangkan dan beberapa kali menerima perlakuan kasar baik verbal maupun fisik. Ibu Syafrida Yani memutuskan untuk tidak lagi mengurus rumah tersebut setelah mendapat serangkaian perilaku tidak mengenakan. Namun respon dari pemilik rumah adalah melaporkan Ibu Yani ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang yaitu ponsel serta sejumlah uang. Menurut Farel, ibunya tidak melakukan penggelapan seperti yang dituduhkan karena baik ponsel dan uang yang dituduhkan tersebut adalah pemberian dari pemilik rumah kepada Ibu Yani. Buntut dari laporan tersebut, Ibu Syafrida Yani ditahan oleh Polsek Ciputat. Pada tanggal 20 Maret, Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Attala membentangkan spanduk yang intinya ingin menjual ginjal mereka untuk dapat membebaskan kasus Ibu Syafrida Yani yang ditahan dan menjadi viral di media sosial. Perkembangan kasus, pada tanggal 21 Maret, pihak keluarga Ibu Syafrida Yani mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan permohonan tersebut dikabulkan. Pada tanggal 23 Maret, terdapat kesepakatan damai melalui mediasi antara pihak terlapor dan pelapor di Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Setelah proses mediasi tersebut, pada malam harinya sekitar pukul 20.30, pelapor menuju Polsek Ciputat Timur dan melakukan pencabutan laporan terhadap Ibu Syafrida Yani. Mungkin Farel bisa ceritakan ya bergantian aja dengan Ibu. Silakan. Bisa menceritakan masalahnya ya yang disampaikan tadi ya, garis besarnya dan nanti kita lihat ini kalau informasinya kan sudah pencabutan laporan, apakah benar seperti itu atau apakah masih ada yang perlu kami lakukan untuk membantu Ibu dan Farel. Silakan. Cerita dari awal ya Pak ya. Saya yang terhormat Saudari Safri Dayani selaku ibu yang menjadi tersangka di Polres Tangsel, Ibu ya. Yang kami hormati Saudara Yelvin ya, selaku paman dari pihak yang bertikai. Saudari Melita, ada ya,
selaku tante dari pihak yang bertikai serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkahnya kita bisa hadir di acara hari ini ya. Ini teman-teman memang ada beberapa orang, tapi sebagian sudah hadir via daring sehingga ini sudah memenuhi quorum. Kami mohon izin rapat ini kita nyatakan terbuka untuk umum ya. Nanti Bu, Ibu jelaskan ya, Pak Farel ya, jelaskan masalahnya apa sepintas. Nanti teman-teman meresponnya dan nanti ada rekomendasi. Mungkin sekretariat baca dulu, sekretariat dibacain dulu yang ini nih ya. Resumenya silakan. Izin pimpinan kami membacakan resumenya. Resume kasus dugaan penggelapan oleh ibu dari Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Attala di Polres Tangerang Selatan. Kronologi kasus, Ibu Safridayani, orang tua dari Farel dan Nayaka, membantu saudara dari pendahuluannya Bu. Apa? Oh, oke. Pendahuluan bahwa saat ini terdapat isu yang sedang viral terkait penahanan terhadap Ibu Safridayani dalam kasus dugaan penggelapan di Tangerang Selatan yang merupakan orang tua dari Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Attala. Kasus ini viral setelah kedua anak dari Ibu Syafrida membawa poster berisi tawaran menjual ginjal di Bundaran HI demi membebaskan sang ibu yang ditahan di Polres Tangerang Selatan. Kronologi kasus, Ibu Syafridayani, orang tua dari Farel dan Nayaka, membantu saudara ayahnya untuk mengurus rumah karena beliau bekerja di sebuah maskapai sehingga sering keluar negeri. Menurut pengakuan dari Farel, selama bekerja di rumah tersebut, sang ibu kerap diperlakukan tidak menyenangkan dan beberapa kali menerima perlakuan kasar baik verbal maupun fisik. Ibu Syafridayani memutuskan untuk tidak lagi mengurus rumah tersebut setelah mendapat serangkaian perilaku tidak mengenakan. Namun respon dari pemilik rumah adalah melaporkan Ibu Yani ke Polsek Ciputat dengan tuduhan penggelapan barang yaitu ponsel serta sejumlah uang. Menurut Farel, ibunya tidak melakukan penggelapan seperti yang dituduhkan karena baik ponsel dan uang yang dituduhkan tersebut adalah pemberian dari pemilik rumah kepada Ibu Yani. Buntut dari laporan tersebut, Ibu Syafridayani ditahan oleh Polsek Ciputat. Pada tanggal 20 Maret, Farel Mahardika Putra dan Nayaka Rifano Attala membentangkan spanduk yang intinya ingin menjual ginjal mereka untuk dapat membebaskan kasus Ibu Syafridayani yang ditahan dan menjadi viral di media sosial. Perkembangan kasus, pada tanggal 21 Maret, pihak keluarga Ibu Syafridayani mengajukan permohonan penangguhan penahanan dan permohonan tersebut dikabulkan. Pada tanggal 23 Maret, terdapat kesepakatan damai melalui mediasi antara pihak terlapor dan pelapor di Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan. Setelah proses mediasi tersebut, pada malam harinya sekitar pukul 20.30, pelapor menuju Polsek Ciputat Timur dan melakukan pencabutan laporan terhadap Ibu Syafridayani. Mungkin Farel bisa ceritakan ya bergantian aja dengan Ibu. Silakan. Bisa menceritakan masalahnya ya yang disampaikan tadi ya, garis besarnya dan nanti kita lihat ini kalau informasinya kan sudah pencabutan laporan, apakah benar seperti itu atau apakah masih ada yang perlu kami lakukan untuk membantu Ibu dan Farel. Silakan. Cerita dari awal ya Pak ya.